Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok kami mulai dari Anggi. Baik, ini kami akan mulai dari Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah meraih kekuasaan Islam setelah berhasil menggulingkan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Hijriah. Para pendiri dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, kawan Nabi Muhammad. Sehingga khalifah tersebut dinamakan Khalifah Abbasiyah. Para pendiri dinasti ini adalah Abdul Al-Sabah. Pada masa Bani Abbasiyah, pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad dalam kurun waktu 5 abad. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Maka dari itu, Bani Abbasiyah dibagi menjadi 3 periode. Untuk periode pertama, kekuasaan sepenuhnya dipegang di tangan khalifah. Untuk periode pertama berlangsung pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah. Untuk periode kedua, kekuasaan berpindah tangan dari tangan khalifah ke golongan Turki, Bani Buaya dan Bani Saljuk. Pada periode kedua ini berlangsung pada tahun 232 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah. Untuk periode ketiga, kekuasaan kembali berada di tangan khalifah, tetapi hanya bertempat di Baghdad dan sekitarnya. Untuk periode ketiga ini berlangsung pada tahun 590 sampai dengan 696 Hijriah. Di antara para periode di atas, Bani Abbasiyah mencapai puncak kemasannya pada periode pertama. Pada masa ini secara politis, para khalifah benar-benar tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Karena itu Abdullah Al-Sabah hanya memerintah dalam kurun waktu yang singkat. Pemimpin yang sesungguhnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Mansur juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara, serta membenahi angkatan bersenjata dan membentuk lembaga kerangka negara. Peranan jawatan pos semakin ditingkatkan, sehingga administrasi negara dapat berjalan dengan maksimal. Pada awal pemerintahan Khalifah Mansur, penyelenggaraan negara dapat dikatakan tidak baik, karena Khalifah sebelumnya Al-Shafah banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada sahabat dan tentara demi kepentingan. Hal tersebut mendorong Khalifah Mansur untuk bersikap keras dalam penembuhan keuangan negara. Ketika Al-Mahdi menjadi khalifah, keadaan negara telah stabil. Ia banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat, seperti pembangunan tempat istiqomah untuk para musafir haji, membangun orang, dan memperbanyak jumlah tenaga dan bukti. Ia juga membalikan harta rampasan ayahnya yang pada pemiliknya masing-masing. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi, perekonomian negara mulai meningkat sekitar pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan, contohnya seperti besi, emas, dan perak. Di antara itu, jalur perdagangan antara timur dan barat juga menghasilkan banyak kekayaan. Dengan demikian, sektor-sektor perekonomian yang menunjukkan kemakmuran Daulah Abbasiyah adalah pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Untuk meningkatkan sektor pertanian, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti hak-hak tani, perlindungan beban pajak bumi, dan menjamin kesehatan jiwa. Ketiga, tahun pemerintahan dikuasai Khalifah Harun al-Rashid 170 sampai 193 Hijriah. Pertumbuhan ekonomi berkembang pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Membangun baik itu untuk mengurus keuangan negara dengan bentuk seorang wasit, yaitu 1 Dewan Al-Khazanah,
dua Diwan Al-Azra, tiga Diwan Hasain Al-Sila. Seluruh pendapatan negara dimasukkan ke dalam Baitul Mal akan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan. Pemerintah Khalifah Harun al-Rasyid juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Pada masa Daulah Abbasiyah, sistem pemungutan amanat tertunda seperti tiga cara, yaitu A. Al-Musabah untuk menaksirkan luas area tanah dan rumah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang. B. Al-Mukhakamah untuk menetapkan sejumlah tertentu berdasarkan dari hasil yang diperoleh. Al-Mukhakamah atau penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemilik dengan yang bersangkutan. Dan peninggalan Harun al-Rasyid juga peninggalan Harun al-Rasyid Khalifah memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pemerintah mengalokasikan dana Baitul untuk gaji penerjemah. Khalifah al-Ma'mun juga mendirikan sekolah-sekolah dan yang termasuk dalam pembangunan Bait al-Hikmah. Pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan dilengkapi perpustakaan yang besar. Setelah melewati periode ini, Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran, akhirnya dihancurkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1250 Masehi. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah yang beranggota saya Naila Zahra, Saya Incar Manda, saya Yulia Lestari. saya Febriana Natasha. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Safa bin Ali bin Abdullah bin Abbas, atau lebih dikenal dengan Abu Abbas As-Safa. Dinasti ini didirikan tahun 132, 656, 750 sampai dengan 1250 Masehi. Daulah ini berkuasa selama 5,5 tahun atau sama dengan 524 tahun. Pada masa dinasti Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Dalam kurun waktu lebih dari 5 abad, dinasti ini didirikan. Ahmad Syalabi membagi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadi 3 periode. Periode pertama, periode kedua, dan ketiga. Pada periode pertama dimulai dari tahun 132 Hijriah hingga tahun 232 Hijriah. Pada masa ini pemerintahan berada di tangan khalifah secara penuh. Periode kedua dimulai dari tahun 232 Hijriah hingga tahun 590 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan berpindah tangan dari khalifah kepada golongan Turki dari tahun 232 Hijriah hingga tahun 334 Hijriah. Bani Buaid dari tahun 334 Hijriah hingga tahun 447 Hijriah. Bani Saljuk dari tahun 447 Hijriah hingga tahun 590 Hijriah. Pada periode ketiga dimulai dari tahun 590 Hijriah hingga tahun 656 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan berada di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya saja. Dalam masa pemerintahannya, dinasti Abbasiyah memiliki 37 khalifah yang terbagi dalam 3 periode. Adapun beberapa khalifah yang berperan penting dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu ada Abu Abbas As-Safa, dia adalah pendiri dinasti Abbasiyah, dia adalah pemimpin yang tegas, dia juga yang memulihkan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Muawiyah. Pada masanya juga ia memperkuat kekuasaan dinasti untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang kedua ada Harun Jafar al-Mansur. Pada masa pemerintahannya, Jafar al-Mansur berusaha meletakkan dasar-dasar pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ia juga mengangkat seorang wazir sebagai koordinator departemen. Ia juga memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke Baghdad. Ia mendirikan sebuah ibu kota baru dengan istananya yang bernama Madinah As-Salam, yang kemudian berubah nama menjadi Baghdad. Ia juga yang memunculkan gairah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga ada Harun al-Rasyid.
pada masa pemerintahan Harun al-Rashid ini disebut dengan The Golden Age of Islam, di mana dia mendirikan sebuah pusat pembelajaran yang bernama Baitul Hikmah. Itu adalah perpustakaan terbesar pada masanya, sehingga banyak sarjana Muslim dan Barat yang datang ke kota Baghdad untuk belajar. Adapun beberapa proyek besar yang dihasilkan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini, di antaranya ada kesejahteraan dan keamanan rakyat. Kedua, ada pembangunan kota Baghdad, ada pembangunan tempat ibadah dan sarana pendidikan, dan Baitul Hikmah. Yang keempat ada Al-Mahdi. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi ini, ia menetapkan kebijakan-kebijakan yang banyak menguntungkan rakyat. Di antaranya ada pembangunan tempat-tempat singgah untuk musafir haji, terus menambah dan memperbaiki tenaga dan perigi. Ia juga yang mengembalikan harta yang dirampas oleh ayahnya kepada pemiliknya masing-masing. Keberhasilan Khalifah Al-Mansur dalam dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah ada memudahkan usaha para khalifah berikutnya untuk lebih fokus terhadap permasalahan perekonomian dan keuangan negara, sehingga dapat meningkatkan dan pengembangan taraf hidup rakyat yang terjamin. Dengan demikian sektor-sektor perekonomian yang menunjang kemakmuran Daulah Abbasiyah adalah pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.